Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Duta TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program Inspirasi Siang. Gimana? Sudah makan siang di siang hari ini? Di hari Senin, mungkin bagi para pemirsa di rumah yang sambil nonton TV atau sambil menikmati hidangannya, tidak salah untuk menyaksikan program Inspirasi Siang yang semoga memberikan inspirasi untuk Anda semua. Dan pada kesempatan kali ini kita kehadiran dua wanita cantik, yang satu asal Indonesia, yang satu asal Finlandia. Kita mau sapa terlebih dahulu. Selamat siang Mbak Alia Diva. Wah, ini ternyata ada garisnya orang Banjar ya, yang kemudian juga menjadi bagian hari ini kita membahas seputar tentang pendidikan di Finlandia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah juga saya baik. Ini membawa sahabatnya langsung ya, yang kemudian kita ingin kenalkan juga pada kesempatan kali ini. Mungkin bagi para pemirsa di rumah juga penasaran siapa sih yang kemudian hadir di tengah-tengah kita. Dia adalah seorang guru ya, ternyata yang kemudian juga sambil menjadi seorang mahasiswi maksudnya, mengambil sastra Rusia. Ada Emma Tuominen ya. Betul ya. Emma Tuominen, right? Yes. Your name please spell Yeah, it. correctly, yeah. Correctly. Okay. How's your life? Good, baik. Baik ya. Baik. Baik. Speaks bahasa? Um, Sedikit. Baik. Apa kabar gitu ya? Selamat pagi dan terima kasih. Yes. Terlalu panas. Terlalu panas. Yang itu wajib tahu karena kalau kepanasan dia bilang saya panas. Oke. Kita masuk AC gitu. Oke. Karena bicara mengenai kondisi hari ini ya, kita memang orang Banjar mungkin sudah terbiasa dengan cuacanya, tapi ternyata Emma selaku warga Finlandia memang bukan terbiasa dengan cuaca-cuaca seperti ini. Tapi kalau kita bicara mengenai sistem pendidikan terlebih dahulu deh ya. Sistem pendidikan memang di Indonesia ini sendiri kan memang istilahnya masih dalam tahap perkembangan yang kemudian juga kita harapkan untuk terus berkualitas pada setiap masanya. Lalu kemudian juga beberapa waktu yang lalu viral di kawasan salah satu provinsi di Indonesia, terutama di Nusa Tenggara Timur, yang mewajibkan siswanya untuk hadir datang jam 5. Aduh, itu kan cukup ini ya, cukup. Tadi kita tanya Emma aja gimana kalau misalnya dipromosikan di negaranya untuk nonton tayangan ini, kayaknya masih banyak yang tidur katanya dan masih gelap gitu ya. Ya, yang tentunya juga menjadi sebuah hal yang pastinya menjadikan kita istilahnya gimana sih proses pendidikan kalau di luar negeri itu sendiri. Nah, kali ini kita fokuskan di Finlandia. Berkesempatan untuk bisa magang di KBRI yang kemudian juga kenal dengan banyak orang, terutama orang-orang yang ada di kawasan sana. Apa yang menjadi alasan Mbak Alia Diva untuk kemudian juga memilih dan kemudian juga mau melangsungkan magang bukan di Indonesia tapi di luar negeri? Ya. Kalau kenapa alasannya lebih karena rasa penasaran saya terhadap negara itu sendiri. Jadi kebetulan kemarin 3 bulan itu saya pergi magang ke Kazakhstan. Kazakhstan itu di Asia Tengah, di bawahnya Rusia, di sampingnya Cina. Jadi kalau lihat di map seperti itu lokasinya. Ya, betul. Kalau mungkin masyarakat penasaran Mbak Alia kalau naik pesawat dari Indonesia ke sana saya lewat Turki. Sebenarnya itu agak muter ya. Itu bukan pilihan terbaik untuk transit, tapi kemarin perjalanan saya itu ke Istanbul. Kemudian dari Istanbul itu kan ke Istanbul itu berapa ya? 6 jam mungkin, saya lupa. Habis itu dari Istanbul ke Kazakhstan. Jadi kalau total itu hampir 1 hari ya. Hampir Ya, satu hampir 1 hari untuk melangsungkan dan langsung sampai ke Kazakhstan. Ya. Nah, pada saat hari pertama, kita mungkin nanti juga diskusi sama Emma sebagai sahabat yang kemudian juga dikenal oleh Alia. Gimana kira-kira hari pertama untuk kemudian memutuskan dengan menggebunya pasti ke luar negeri, lalu kemudian juga hari pertama melihat negara yang mungkin bukan menjadi negara yang kita biasanya makanannya, cuaca dan lain sebagainya, gimana tanggapan? Hari pertama beliau ke sini. Pertama saya di ya. Kazakhstan.
Saya kalau kebetulan Kazakhstan itu tidak terlalu beda dengan negara kita untuk dari fisik ya, Ya. Mas. Karena kita sama mukanya. Saya aja Oke. kadang-kadang dikirain orang sana. Oke. Iya, kadang langsung diajak ngomong bahasa sana karena Mhm. memang mukanya itu muka campuran Mongol. Jadi ada Oke. Asia-Asianya. Jadi Asia Oke. campur Rusia. Bedanya mereka badannya agak lebih besar aja. Tapi kalau Oke. facial feature-nya dari mukanya, dari warna kulitnya hampir mirip sama kita. Oke. Ya, jadi kalau misalnya tentang sekilas culture shock-nya tidak begitu kentara, tapi kalau misalnya dari ketika berbicara kan beda bahasanya, ketika berinteraksi secara sehari-hari juga kan berbeda budayanya. Banyaklah budaya-budaya mereka adopsi dari Rusia karena mereka kan Soviet ya, Ya, pecahannya betul. Soviet. Jadi negara-negara stan itu pecahan dari Soviet. Jadi budaya-budayanya lebih gaya berpakaiannya lebih masuk ke lebih beradaptasi. Mereka mengadaptasi dari Rusia gitu. Oke, apalagi duta besarnya pun juga orang Banjar yang patut kita Wah, banggakan iya, adalah betul. Bapak Dr. Fajrul Rahman yang hari ini juga beliau bukan hanya menjadi duta besar berkuasa penuh ya untuk Republik Kazakhstan, tapi juga merangkap untuk Tajikistan, betul ya. Betul. Yang tentunya juga kemarin kabarnya juga wisuda, nanti kita tanyakan mengenai hal Boleh. itu semua. Tapi berkaitan dengan itu semua ini kan it's like your friendship ya. We have to know about education. Education in Indonesia or in Finlandia, it's different things. Yeah. So what I'd like to hear your opinion about education as general view, like as a teacher, as a students, as a people. What do you think about how's important about education? Well, education is the base for everything actually in life, and it is very important to get it right, Mhm. so that it's like a possibility for giving the possibility of a good life Yeah. for It is. people. Hmm. Yeah. Oke, jadi punya kesempatan yang kemudian juga bisa melakukan hal yang banyak dan untuk kehidupan yang lebih baik begitu Betul, ya. betul. Artinya tadi kita sudah sempat ngobrol pemirsa, karena di Finlandia itu sendiri, kalau di Indonesia mungkin batasan untuk bisa menjadi seorang guru kan adalah S1 ya, dan ternyata di Finlandia ini harus S2 ya. Master. Hmm? Yeah, teachers have to do bachelor's and master's to work. As a background education. Yeah, in Finland, and I think it is a very good thing because teachers have a big responsibility, and it's important to get the right education to pass it on to others. Yeah. Oke, artinya memang dengan kondisi seperti itu begitu banyak yang menjadi landasan-landasan atau dasar-dasar untuk bisa menjadi seorang guru, terutama di Finlandia yang kemudian juga diklaim menjadi salah satu negara pendidikan yang terbaik di dunia begitu. Melihat dari kualitas gurunya pun juga sudah dimatangkan sedemikian rupa ya Mbak Alia. Kalau melihat dengan kondisi seperti ini Mbak Alia, ya sekali lagi ini bukan bermaksud untuk kemudian juga membandingkan, kemudian juga mensanjung negara orang dan lain sebagainya, tapi setidaknya ini bisa menjadi gambaran untuk kita bisa berkembang begitu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tempat kita. Kalau melihat dari kemudian juga selama magang di Kazakhstan, pasti banyak menjadi pembahasan mungkin bersama dengan rekan-rekan dan lain sebagainya. Kazakhstan, Finlandia, dan beberapa negara-negara lainnya yang mungkin menjadi tempat untuk orang mau sekolah ya. Kira-kira kalau sepenglihatan dan menurut hematnya Mbak Alia sendiri, seperti apa sebenarnya pendidikan yang menjadi pondasi paling dasar dan ternyata berbeda di negara kita? Menurut saya kan masing-masing negara punya karakter edukasinya sendiri ya. Ya. Saya percaya bahwa Indonesia punya saat ini punya sistem edukasi yang terbaik yang mereka bisa buat untuk 280 juta orang di Indonesia. Dan kebetulan mungkin Finland punya sistem edukasi yang sesuai untuk 6 juta orang yang di dalam negara itu kan, karena sedikit ya. Jadi mungkin lebih mudah dan aksesnya lebih mudah untuk diatur juga, dikontrol dengan sistem-sistem yang sebegitu rumitnya. Dan saya percaya bahwa kalau misalnya sistem yang diberikan, yang Finland punya dimasukkan ke Indonesia nggak akan cocok, karena kan beda budaya, beda karakter orang juga.
Jadi Kazakhstan juga begitu. Kazakhstan kan masih adaptasi dari mereka masih mengadopsi beberapa sistem edukasi dari Rusia juga karena pecahan Soviet. Jadi different country have their own characteristic of education system. You cannot really compare. Tapi mungkin untuk jadi motivasi untuk Indonesia bahwa sebenarnya memang kita harus mematangkan dulu dari rootnya, dari akarnya. Jadi bagaimana gurunya harus dibentuk sedemikian rupa. Salah satunya dari latar belakang pendidikan, sumber daya manusianya, kualitasnya, begitu yang tadi sudah disampaikan. Jadi kalau istilahnya kita melihat sejauh mana perkembangan negara itu dengan kualitasnya itu sendiri, tidak lain tidak bukan adalah dari akarnya itu tadi ya, yang kemudian juga dibenahi secara menyeluruh. Ini kalau mungkin bicara mengenai pendidikan, rasa-rasanya juga kita penasaran. This is your first time come to Indonesia? Yes, I've never been this far before. To meet your friends? Yeah. Waited for 6 years to come setelah here. 6 tahun. Jadi terakhir kita ketemu 2017. Yeah, 17. It was 2017. After that we only contact through video calls, chats. After that, after 6 years we planned it. After the pandemic, Yes. and then finally after 6 years, setelah 6 tahun, Emma di sini. Wah, ini luar biasa. Ini bisa jadi inspirasi juga pemirsa ya, karena banyak dari kita merasa kendala dengan bahasa, apalagi kendala bahasa, terutama bahasa internasional, bahasa Inggris ini juga menjadi salah satu hal yang sering kali membuat kita terputus akan koneksi di luaran sana, di luaran banyak negara-negara yang kemudian juga begitu banyak begitu ya. Artinya dengan kondisi seperti ini, persahabatan dimanapun bisa terjalin, apalagi dengan koneksi teknologi hari ini ya, yang kemudian juga bisa memperlancar bahasa Inggrisnya, dan kemudian juga siapa tahu, tadi sudah diceritakan bahwa Mbak Alia Diva sendiri sebelum untuk memutuskan ke Kazakhstan, 6 bulan sebelumnya sudah kenal ya, ternyata sama Emma. 6 months before we already contact each other. Kita kontak melalui aplikasi yang bisa di-download di semua platform. Dan itu aplikasinya mengenai bahasa, it's about language, the application. Jadi di situ masing-masing kita bisa belajar bahasa. Kita misalnya tertarik dengan bahasa Finland seperti saya kemarin, kita bisa pilih, kita hanya ingin berteman dengan orang-orang Finlandia. We only want to be friends and chat with Finnish. Setelah itu nanti mereka akan provide kita, mereka menyediakan kita dengan orang-orang yang kita bisa chat. Dan begitu pula sebaliknya. Jadi via chat, via telepon gitu ya, video call. Nah ini yang kemudian juga bisa dijadikan sebagai alur yang mungkin bisa kita pelajari nanti di segmen berikutnya. Gimana sih? Kita mau dengar juga kalau bahasa Finlandianya dalam menyapa gitu seperti apa. Apalagi orang Finlandia tapi ambil sastra Rusia. Nah sambil-sambil kita juga belajar tentang bahasa Rusia yang mungkin kalau di teman-teman YouTube lihat gitu ya, ada salah satu YouTuber kan Vicky Naki yang banyak membahas tentang bahasa Rusia yang tentunya juga mulai dikenali ternyata dan mulai banyak digemari oleh generasi muda kita. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Inspirasi Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Siang. Kita mau tahu dong kalau bahasa Rusianya terima kasih. How do you say thank you? How do you say thank you in Russian? Spasiba. 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 Correctly ya? Yeah, spasiba. Spasiba. How do you say in Finland? Finnish. Kiitos. Kitos. Ya. Kitos. Kiitos. Oke, nah ini yang mungkin juga menjadi menjadi banyak ya pembelajaran belajar bahasa hari ini kan begitu banyak istilahnya dimudahkan dari teknologi dan juga aplikasi dan lain sebagainya. Tapi kita juga mau tahu gitu ya hal-hal yang mungkin membuat seorang Alia Diva juga awal mulanya kenapa tertarik dengan Kazakhstan sendiri, kan bahasanya bukan Inggris ya? Bukan, bahasanya dia punya 2 bahasa. Bahasa pertamanya adalah bahasa ini tergantung sih, di beberapa kota bahasa pertama ada yang Rusia,
ada juga yang Kazakh. Tapi Oh, ada juga di oke. kota-kota yang kecil biasanya bahasa pertamanya adalah Kazakh. Jadi sebenarnya mereka masih karena mereka ya bekas Ya. pecahan itu tadi, jadi Rusia masih melekat kental ya di budayanya. Nah, jadi sebelum untuk bisa magang di sana, gimana, Mbak ya? Belajar betul-betul untuk conversation atau kemudian percakapan betul-betul atau seperti apa? Atau memang bisa saja sebenarnya kalau orang yang mungkin hanya memiliki kemampuan bahasa Inggris untuk bisa magang atau bekerja di sana? Gitu. Ini sebenarnya tidak boleh dicontoh ya, karena saya pertama datang itu sangat pesimistik karena saya tidak punya bekal bahasa Rusia apapun. Tapi ketika saya di sana, saya mencoba untuk adaptasi. Saya juga kebetulan di KBRI pegawainya, diplomatnya kan dari Indonesia, kemudian juga duta besarnya juga dari Indonesia. Jadi untuk pekerjaan sehari-hari sangat mudah untuk dimengerti karena dalam bahasa Indonesia. Tapi kan di sana ada juga staff lokal staff yang direkrut dari negara itu sendiri. Jadi misalnya saya ketemu dengan orang Tajikistan, ya warga negara Tajikistan, tapi beliau ini sudah 6 atau 7 tahun di Bandung. Jadi dia bahasa Indonesia sama bahasa Sundanya lancar. Kemudian juga ada orang Kazakhstan yang warga negara Kazakhstan yang bisa bahasa Indonesia juga. Jadi saya sih tidak ada kesulitan dalam bekerja di sana, dalam menjalankan magang saya di kantor. Tapi kemudian saya berteman dengan orang-orang luar sekitar KBRI, kemudian saya juga dapat teman dari kenalan di kafe atau gimana. Saya kemudian harus belajar bahasa Rusia karena tidak semua dari mereka lancar dalam bahasa Inggris. Ada beberapa yang sama sekali tidak bisa bahasa Inggris juga. Jadi mau nggak mau saya tetap harus pakai Google Translate. Terus saya juga harus kan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi saya harus bisa bahasanya mereka gitu. Betul. Nah, jadi istilahnya dengan kondisi seperti itu memang mau tidak mau, lalu kemudian juga bukan hanya mau tidak mau, tapi untuk menambah kemampuan diri kita juga ya dalam membangun komunikasi, persahabatan dan lain sebagainya. Dan bahasa Rusia itu penting loh Mas, karena bahasa Rusia itu penting. Nah ini kenapa nih? Russian is very important because karena ada banyak negara yang sebenarnya bicara bahasa Rusia, seperti Inggris. Seperti ini. Karena negara-negara pecahan pecahan Soviet yang negara-negara stan itu kan semua basicnya adalah bahasa Rusia. Mereka mengerti, paling tidak mengerti. Jadi Rusia itu menurut saya penting juga. Ketika sudah bisa Inggris, kenapa tidak belajar bahasa Rusia? Karena memang sebenarnya sepenting itu. Tidak hanya satu negara yang bisa bahasa itu, ada beberapa negara yang bisa bahasa itu. Jadi ketika bahasa banyak digunakan oleh banyak negara, bahasa itu menjadi derajatnya jadi agak lebih naik dari bahasa yang lain. Gitu. Kita dengar kabarnya juga bahwa Emma ternyata punya kemampuan banyak bahasa. Can you speak any foreign languages? Foreign languages? Yeah. Well, beside English. Yeah, besides English. Russian, and then I have studied Swedish Yeah. and German. Oke, Jerman, Rusia sama Swedia, yang tentunya juga menjadi kemampuan bahasa ya dalam. Where do you do study? Where do I study? I study in school primarily. In Finland, we have to study Finnish and Swedish because we have two national languages. Kalau di Finland 2 bahasa Wajibnya Swedia 2 dan Finland. Swedia dan Finland. Ya. Jadi dengan kondisi seperti itu, makanya banyak anak mudanya juga punya kemampuan yang istilahnya wajib itu tadi karena dengan kondisi dan ditambah lagi dengan persyaratannya. Ini kan in Indonesia we calls guru honor. Yeah. Yeah. Teacher substitute. When you need them. Oh yeah. Yeah. Nah, how's in Finland? How's the salary? Is it the same or like how's the working hour? Yeah, working hour, salary. Well, Can you give that information? for a teacher? Yeah, for a teacher. Well, working hours in Finland, it's 40 hours per week, and it's only 5 days. I know that here, Hanya 5 hari. Okay. yeah, it might be more for some people, and the salary is, I guess, good. Is it like, It's how do you get paid? Per month or per hour? per Per week? as a teacher per month, but when I do substitute work, I get paid by the hour. Oke. Honornya per hour Mas, per jam. Jadi per jam ya. Jadi ada yang per jam atau kemudian ketika dia sudah resmi menjadi seorang guru biasanya per bulan. Betul. Oke. Nah, ya
kalau masyarakat mungkin membandingkan antara gaji orang Indonesia, terutama guru-guru honor yang mungkin jasanya ini luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan kebutuhan yang ada di sana juga yang disampaikan, living cost-nya dan Ya. hal-hal yang kemudian sifatnya betul-betul mahal gitu ya. Kalau di sini istilahnya berapa sih harga bensin, berapa sih harga makan gitu kan. Tapi have you ever taste traditional food in Banjaris? Banjani. Soto Banjar. Tried the nasi kuning. Nasi The kuning. yellow rice. It's Yeah. not from here. It is, yeah. Yes. Yeah. Haruan. Haruan. Ya, itu. Hmm. Haruan, nasi kuning. I think that's all. The Patin. fish. Patin. Ibu Patin saya yang fish. masak. Wah. My mom cooked it for you. It's good, right? Very good. Ya, oke. Enak. Jadi Enak. nah, jadi memang dengan kedatangan ya. Kita mungkin sebagai masyarakat yang tentunya juga merasa apa ya, banyak begitu turis atau kemudian juga para wisatawan yang datang ke Kalimantan Selatan tentu juga merasa senang dengan kehadirannya Emma yang tentunya juga we would like to thanks about your come to Yeah. our Thank friends you. South Kalimantan because begitu banyak hal yang kemudian juga dieksplor walaupun when you go back in Finland. In a week. So I have been here for 3 weeks now, and I dia- will still be for 1 week. Dia udah di sini dari 14 February. 14 Februari di sini nyampe. Kemudian kita sudah eksplor beberapa Ya. tempat. Kemudian di sini tanggal Berlabuhlah di 27. akhir provinsi ini. ya. Aha, ini Akhir terakhir, provinsi ya? akhir yang dia kunjungi dari tanggal 27. Kemudian besok kita akan kembali ke Jakarta. Besok ke Jakarta. Tomorrow we go back to Yeah. Jakarta. Yeah. And then the day after tomorrow we have the flight. You will have the Yeah. flight. Oh. Lusanya tanggal 9 pagi tengah malam ya. Mhm. Dia balik ke Finland. Finland. Oke. Jadi wisata where you come to tourism places in South Kalimantan, floating market, You went to the Bekantan. 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 Yes. Just like I this. saw that. Yes. Bekantan. Okay. What's your opinion? You have to visit any cities in Indonesia. What do you think about Indonesia Between, like, as the- general view? Yeah, like in general, or like the difference between like Banjarmasin and the other city that we have visited. Mhm. Just in general. Well, I would say that Jakarta is a very big city. We don't have cities like that in Finland. What? Yeah, so it was good to see that. But then again, I enjoy the nature in Banjarmasin, Mhm. and I really enjoyed my time here, seeing all the wildlife and the scenery here. Yeah, Oke. Kita lihat Bekantan beneran Mas kemarin. Lihat Bekantan Iya, beneran. ke Kemarin Pulau di mana? Curiak. Pulau Curiak. Ke Pulau Curiak. Oke, jadi istilahnya bukan hanya monumennya, patungnya, tapi juga memang betul-betul beneran. lihat. Nah, Salis Tarfatus yang kemudian juga menjadi ikon maskot kebanggaan orang Banua. Kalau bicara mengenai Kazakhstan sendiri, Mbak Alia Diva sendiri, istilahnya di sana untuk kemudian juga beberapa bulan, kalau boleh sedikit sharing begitu ya, banyak kan masyarakat atau mahasiswa-mahasiswi kita yang ingin sebenarnya magang di luar negeri, tapi ya balik lagi ketika misalnya dibebankan biayanya Betul. masing-masing sendiri, banyak yang mengurungkan akhirnya. Nah, gimana kemarin? Apakah ada disupport dari mungkin dari beberapa orang atau kemudian juga dari keluarga atau seperti apa ceritanya? Kalau keinginan untuk magang berasal dari Diva sendiri. Jadi semua biaya itu Diva yang tanggung. Jadi pertama setelah dapat surat rekomendasi dari kampus ketika karena saya basically kemarin masih belum secara formal lulus dari kampus. Ngambilnya apa kemarin? Saya ambil hubungan internasional. Hubungan Iya, internasional. di Unpar Parayangan Bandung. Kemudian saya berangkat Kazakhstan itu saya provide tiket sendiri. Saya bayar living cost pengeluaran sehari-hari sendiri juga. Namun uniknya dan baiknya KBRI Kazakhstan ini kebetulan mereka untuk siswa magang
yang hanya berdurasi 3 bulan tadi, mereka siapkan, mereka provide tempat tinggal. Oh, oke. Jadi tidak banyak, setahu saya ya sampai saat ini tidak banyak KBRI yang melakukan hal itu, karena biasanya kalau misalnya magang di KBRI dari orang Indonesia kemudian ke KBRI dimanapun itu semua ditanggung oleh sendiri. Oke. Ya, jadi dan kebetulan sangat menguntungkan bagi saya untuk ke KBRI Kazakhstan karena tempat tinggalnya saya difasilitasi oleh KBRI begitu, karena lumayan ya Mas untuk bayar 3 bulan itu tidak betul, apalagi dengan kondisi istilahnya untuk makan, untuk hal-hal biaya terduga dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara mengenai pada saat ke sana ada kendala yang kemudian dihadapi misalnya dalam hal persetujuan atau misalnya visa, adakah di sana harus urus visa dan lain-lain supaya jadi edukasi juga bagi masyarakat? Kalau pengalaman saya kemarin agak sulit untuk mendapatkan, kayaknya ini seperti pola ya, kalau di Indonesia itu ke embassy itu adalah kedutaan perwakilannya luar negeri di Indonesia. Agak sulitnya karena mereka punya aturannya masing-masing ya Mas kalau negara. Jadi Kazakhstan kemarin agak rumit ya aturannya, karena kita harus benar-benar tunggu di luar, kemudian kita antri segala macam. Kalau memang sudah jamnya tutup, walaupun kita sudah antri dari pagi, ya kita tetap nggak bisa masuk, karena jadi kita benar-benar harus yang antrian paling pagi gitu. Jadi diurutkan gitu antriannya. Nah itu mungkin kendalanya di situ. Birokrasi lah paling. Betul. Jadi lebih ke jam tunggu doang sih Mas, karena aturan embassy kan beda-beda ya. Jadi kalau mereka ada yang saklek tuh jam 10 tutup, ya tutup, kita walaupun udah nunggu nggak bisa masuk. Tapi setelah itu selesai dapat semuanya baik-baik saja sih Mas. Saya sampai masuk ke negara saya tidak punya problem apa-apa. Paling di imigrasi mungkin karena ketika masuk negaranya, karena sekarang Rusia lagi krisis, jadi banyak orang Rusia yang masuk ke negara sekitarnya untuk melarikan diri, untuk ada shelter gitu ya Mas ya, kayak refugee, migran gitu. Karena itu jadi mungkin agak lebih ketat aja, lebih ditanya lebih banyak aja kalau di imigrasi, tapi other than that tidak ada yang begitu signifikan sih kesulitan gitu. Oke, ketika misalnya sudah dipersiapkan sedemikian rupa, ya paling tidak ada jalannya lah untuk kemudian juga ingin magang dimanapun ya, walaupun memang betul sekali lagi bicara mengenai pendanaan, kita harus juga mempersiapkan, tidak kemudian bisa mengandalkan berbagai bantuan oleh orang lain, tapi paling tidak ini bisa menjadi pengalaman yang mungkin tidak sampai kapanpun tidak akan pernah terlupakan. Betul, ini pengalaman yang seumur hidup sekali Mas. Dan sebenarnya kalau masalah biaya sebenarnya bisa ditekan kok sedemikian rupa dengan cara yang sedemikian rupa juga, karena kalau biaya itu kan kalau kita beli tiketnya dari jauh sebenarnya bisa jadi murah. Lebih kan, murah. Mas. Jadi sebenarnya menurut bisa saya di strategi itu tadi strategi kok Mas ya. Oke, nah kita juga akan membahasnya ya secara spesifik mungkin sama Emma, seperti apa sih mekanisme untuk pendidikan yang kemudian juga di Finlandia ini sendiri kok bisa diklaim menjadi negara yang kemudian memiliki kualitas pendidikan yang luar biasa bagus begitu ya, sehingga sejauh mana sebenarnya kita sebagai orang Indonesia untuk kemudian mampu mengimplementasikannya di tengah-tengah masyarakat kita. Kita kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Inspirasi Siang. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Siang. Ini bicara mengenai sistem dan mekanisme pendidikan di Finlandia yang kemudian juga bisa menjadi langkah yang baik untuk kita, untuk kemudian juga bukan hanya sebatas menyandingkan, tapi juga kita sejauh mana belajar. Sejauh mana sih sebenarnya mekanisme yang ada di sana. Siapa tahu para guru saat ini sedang menonton dan menyaksikan tayangan ini untuk kita bisa bersama-sama belajar begitu ya. Apakah ini bisa diterapkan kemudian hal-hal yang baiknya di Indonesia atau seperti apa? Mengingat pendidikan di Finlandia diklaim ini menjadi pendidikan yang terbaik begitu. Artinya dengan kondisi seperti ini Mbak Alia Diva, kita sebagai orang Indonesia istilahnya melihat
bahwa kok kapan ya Indonesia istilahnya nggak perlu menjadi yang pertama, minimal ada di 5 besar atau di 10 besar saja pendidikan terbaik di dunia rujukannya adalah Indonesia. Tapi kan ini dalam tahap proses yang kita harapkan dan pasti dikawal begitu. Kita mau mendengar langsung dari Emma sendiri. What do you think about education in Finland? How long time? How many times? Yeah, Many hours. How 2 many- hours How in many a hours? school, Spend in school. elementary school, SD gitu ya, atau ke junior high school, even in college atau di perkuliahan. Yeah, well, in elementary school, the days are not very long. They're mostly 5 hours or 6 hours. SD cuma 5-6 jam aja. 5-6 jam ya. Yeah, so the days aren't very long for children. And in high school, the days might be 8 hours sometimes, but they're Okay. not more than that, or sometimes it's only like Oke, 5 jadi hours. mirip-mirip aja sebenarnya kalau untuk yang SMP dan juga SMA. Tapi I've heard about in Finlandia, yeah. it's minimal, even no homework. Is it right? Yeah, I guess it's compared to some other countries, we get less homework and less assessment in school. So it's maybe considered less strict, the system, than abroad. Oke, jadi kalau tidak disampaikannya mungkin sedikit sepemahaman saya pemirsa karena juga berkaitan dengan kondisi di mana di Finlandia ini sendiri. Kalau mungkin Mbak Alia Diva sekolahnya kemarin di mana? Di Bandung atau di Banjar, Mbak Alia? Saya pindah-pindah. Saya sempat di Banjar, sempat di Bandung. Mhm. Masih mau nanya-nanya kemana nih? Jadi kalau kita lihat kan, maksudnya di Banjar, di Bandung, dimanapun kita sekolah, kalau di Indonesia masih di Indonesia pasti berkutat dengan Betul. PR, pasti berkutat Betul. dengan PR Tiap gitu hari ya. Tiap hari Iya. rasanya, karena kalau mendengar dengan kondisi seperti ini, minim sekali istilahnya ada PR, rasanya menjadi dalam tanda petik surga bagi para Iya. siswa, para pelajar yang kemudian juga mendengar harapannya sendiri kan istilahnya sudah belajar capek di sekolah, tidak lagi capek di rumah dalam hal Betul, pembelajaran, tapi betul. ternyata itu yang kemudian juga disampaikan. I've heard no competition in school, right? Yeah, perhaps for like children, it's not very competitive yet. Yeah. Oke, kita tahu juga bahwa di kelas 1 sekarang sudah wajib baca, tulis, dan hitung di SD gitu ya. Nah, kita mau dengar juga in Finlandia, the first class of elementary school, is it a mandatory have be able to write and- ability write book or spell it or Well, it's not mandatory. It's not mandatory. I don't think so. Yeah. Mm. But Jadi in tid- here it's mandatory that you have Yeah. to have some kind of ability. playground to read and- school Yeah. to have a lesson, Yeah. have a lesson to read, write, and Yeah. mean to play. Yeah. Yeah. So we start everything very early in the Mhm. age. Oh, That's why yeah. also they kind of like pushing it. Yeah. But like, different kind of education system. So Yes. Oke, jadi di kelas 1 pemirsa tidak menjadi sebuah kewajiban ya untuk di Finlandia sendiri ternyata bahwa membaca, menulis dan juga menghitung. Tapi sedangkan di Indonesia ya ini yang mungkin menjadi harapan suara-suara kita ini sendiri ya, yang mungkin banyak kualitas ini sendiri kan berbeda-beda. Nah, tadi sempat diskusi tuh antara Mbak Alia dan juga Emma terkait dengan personal ya. Personal education about what your want to choose. betul apa yang ingin dipilih gitu ya, apa yang kemudian juga ingin ketertarikannya sendiri seperti apa. Kita mau tanya juga in Finlandia background education about teachers it's like master ya, Yeah, master master's degree. degree. Okay. Have ever been to growing about system education with legacy with pemerintah di sana misalnya, apakah dilibatkan? They also the government chose the education system for the whole school, right? It's
all public school? Yes, so everybody in Finland goes to school, Mhm. and it's mandatory that every child goes to school. And this is possible, this is guaranteed to be possible because it's all free for everyone. For School. free for everyone. Gratis. Gratis, aduh Yeah. bisa dong ngomong It's gratis. all free from elementary until you are 18 years old, Mhm. and even university is free. How's about immigrant? If you are not a Finnish national, then it's not free. Oke. But if you emigrate into the country, then you will get free education. And this is to make sure that everyone is equal. This is so that Okay. everyone, no matter poor, rich, gets Okay. the education. Yeah. Even until college Yeah. or just like high school? High school and also university is there's Also no fees. university. Yeah. Aduh, itu kalau bicara mengenai rasanya gratis sampai kuliah itu sendiri kayaknya berbondong-bondong orang mau ke sana. Tapi balik lagi ya, kita bicara mengenai realita tadi disampaikan oleh Mbak Alia sendiri bahwa living cost di sana pun juga mahal Iya. gitu ya. Kalau mata uang di sana apa Mbak? Euro. Euro Yeah, ya? we have euro. Euro, oke. Jadi istilahnya 1 euro aja berapa pemirsa istilahnya? Mungkin kalau dikonversikan ke rupiah sendiri cukup mahal gitu ya. Living cost yang mungkin dimaksud oleh orang-orang Finlandia ini lebih ke tax. You have a really high tax. Pajaknya sangat tinggi. I think that's also where the income for the education from also. From Jadi karena mereka pajaknya tinggi, negara pun sanggup membiayai pendidikan warga negaranya karena ya pajaknya Pajaknya setinggi itu, tinggi. Mas. Jadi Oke. dengan 6 juta Istilahnya orang, selaras aja gitu ya. apa yang mereka kasih Tunai ke kewajibannya, hak yang kemudian didapat Betul. pun juga sesuai dan Betul. sepadan gitu. Makanya tadi kalau disampaikan Mbak Alia Diva sendiri, tidak semuanya istilahnya bisa diimplementasikan di Indonesia. Karena istilah kita BBM naik 1.000 2.000 saja gitu ya, reaksinya kan luar biasa. Gimana kalau misalnya pajaknya istilahnya jutaan, apalagi Iya. puluhan juta. Nah dengan kondisi seperti itu, bisa mungkin bagi kita sebagai warga negara Indonesia yang mau kuliah atau sekolah di Finland gitu ya, dengan kemudian juga berbagai beasiswa hari ini yang mungkin bisa disampaikan. Beberapa waktu yang lalu saya juga pernah wawancara dengan tadi kita diskusi Pak Fajrul Rahman, bahkan di Kazakhstan pun juga seperti itu karena difasilitasi ternyata biaya pendidikan dan sebagainya, asal memang betul-betul mencari dengan waktu yang tepat dan kondisi yang kemudian juga sudah sesuai dengan perjanjiannya begitu. Tapi kalau dari Mbak Alia Diva sendiri, siapa tahu mungkin ada keinginan mau kuliah lagi di sana atau seperti apa di next target? Ini saya sebenarnya lagi daftar nih, Mas. Lagi daftar? Iya, lagi daftar kuliah, tapi Di? Boleh di ada- spill? Kalau nggak terima malu di saya. Ya pokoknya kan omongan ada dulu doa Di luar ya, Mas, negeri, ya. betul, Ya, betul. Jadi saya daftar di Kazakhstan juga, Di tapi ada Kazakhstan. juga program yang lain. Hmm. Program lain itu kayak jadi dia pindah-pindah gitu ya, kuliahnya setiap semester ganti negara, tapi intinya adalah dua-duanya adalah beasiswa. Oke. Dua-duanya juga saya takut salah informasi ya, pokoknya dua-duanya ini yang dibayarin itu yang pasti sekolahnya. Itu yang pasti, yang kesamaan dari kedua program ini. Tapi yang lebih beneficial sebenarnya memang yang Kazakhstan, karena memang kebetulan mungkin Pak Fajrul sudah pernah bilang juga kalau di sana memang sedang mereka sedang attract international student, sedang Ya. mengundang banyak Para pelajar para ya. pelajar internasional. Jadi mereka punya program-program yang menguntungkan bagi si international Pelajarnya. student ini. Kayak misalnya mereka fee-nya gratis. In Kazakhstan is free also to Yeah. go to school there for the college for the international students. Juga living cost juga ada di provide, juga dorm, asrama ya, asrama gratis juga. Jadi saya harap ya, Mas. Amin. Saya lagi daftar nih, jadi Amin, pengumumannya amin, nanti amin. April deh kalau nggak salah. Jadi itu master degree? Itu S2 betul. Oke, S2 ya. Rencana mau ngambil jurusan? Ah, Apakah Eurasian- sama? Beda, satunya itu migrasi, yang program satunya, yang satunya ini di Kazakhstan Eurasian Study. Jadi kebetulan Kazakhstan ini ada di tengah perbatasan Asia antara Tengah dan Eropa, Eropa Timur ya. betul, jadi Eropa dan Asia, jadi di tengah, jadi ya the heart of Eurasia lah kalau misalnya Kazakhstan ini. Jadi menurut saya sih ya, karena saya daftar di situ, saya percaya bahwa itu tempat yang strategis buat saya untuk belajar Eurasian Study. Mantap. Kita doakan
Semoga apa yang kemudian juga diambil ini bisa diberikan kemudahan dan lancar gitu ya. Kita nanti balik lagi usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Inspirasi Siang. Terima kasih atas perhatian Anda. Tentunya dalam program Inspirasi Siang kita banyak ya belajar tentang gimana sih orang Finlandia untuk kemudian juga bisa bersekolah di sana, kemudian juga begitu banyak ternyata mekanisme-mekanisme pendidikan yang ada di sana pun juga sesuai dengan kondisi warganya berkaitan dengan kewajiban, terutama salah satunya adalah kewajiban pajaknya yang memang didapatkan dalam segi haknya untuk pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya yang mampu di-cover oleh pemerintah, semuanya dari SD bahkan sampai tingkat perkuliahan. Yang itu juga menjadi sebagai hal yang istilahnya bisa tidak bisa diaplikasikan di negara kita. Tapi kalau kita bicara mengenai terakhir dari yang ingin disampaikan, because this one is like last segment, ya. What do you think and what do you want to say to people, the others from Banjarmasin, South Kalimantan, about education and comparison of Finland and Indonesia? You can just motivate them to study, or Yeah. like you also like being here because of the nature, the similarity of the nature in Finland and here, Yeah. and the Bekantan experience. Yeah. Okay. So I have loved being in Banjarmasin. It's been one of my favorite places here in Indonesia. Although I have been in Jakarta and Bandung and Bali, and I've really enjoyed this place and the nature and the Bekantan and all of the places here. And about the education, I would encourage everyone to study, especially English, Yeah. because I wouldn't be here if I hadn't studied English. I wouldn't have had this opportunity to come here and to communicate and to learn about the culture, Indonesian culture, and to know Diva here. Yeah, so yeah, I think education is very important, and no matter where you come from, you should. No matter what. Yeah. Oke. Artinya dengan kondisi seperti ini bahwa begitu penting untuk pendidikan itu sendiri ya, bahwa tidak tahu bagaimana kondisi ekonomi kita, apalagi dengan hadirnya hari ini beasiswa di mana-mana, tinggal kita betul-betul mencari informasi itu untuk kita bisa dapat aksesnya itu tadi, mau di dalam ataupun di luar negeri sesuai dengan kemampuan dan kemudian juga keinginannya, apapun motivasinya begitu. Tapi kita ucapkan terima kasih tentunya kepada Emma yang sudah datang. Can you have teach me about Russian Yeah. or Swedish? Just like say hi in Finnish. In Finnish, maybe. yeah, In Finland. Moi. Mike, Moi. Hello. Mike, Moi. Mike. Moi. Oh, Moi. right, right. I have just like Russian in Google. Yeah. Привет, Привет. 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 Как Correct. дела? Oh, Apa привет. kabar? Oh, Apa kabar? Apa kabar? Как дела? как дела? Mhm. Ah, Kabar. oke. Terima kasih in Russia. What is? Спасибо большое. Spasiba bolshoi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Balshoetnya banyak. Oke. Spasiba bolshoi. Привет. And now my turn Yeah. in Banjaris. Banjarese. Yeah. Halo, Halo. Bubuhan Banjar, Bubu. Bubuhan Banjar, Banjar. ulun ada di sini. Ulun ada di sini. Ada Ada di sini di sini. di Duta TV. Di Duta TV. Nonton Nonton lah lah pian pian seberataan. sebaratan. Yes, this is good. Jadi any foreign languages just like Russian,
Swedish, Yeah. what else? German. German, and Banjaris. Banjaris. Soon. Soon, right? Oke, Mbak Alia sendiri yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau pemirsa di rumah untuk ya mau kuliah, mau sekolah, mau magang, mau kerja di luar negeri, kira-kira apa yang bisa dijadikan sebagai salah satu motivasi atau semangat untuk kita bisa apa ya, tetap berjuang begitu, walaupun apalagi Mbak Alia sendiri seorang perempuan yang mungkin juga istilahnya dengan kondisi begitu banyak kan hari ini kita terkungkung dengan izin lah dan lain sebagainya. Dan dengan kondisi seperti ini, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang ada di sini? Kalau sepengalaman saya nih, kalau untuk magang sebenarnya itu pinter-pinternya kita untuk cari informasi ya Mas, karena sebenarnya tidak ada kampus yang akan menyediakan yang menyuapin anak mahasiswanya terus untuk masalah magang, karena pertama udah dewasa ya Mas, kita udah kuliah, jadi selincah-lincah mungkin lah kita untuk cari informasi mengenai magang. Apa interestnya, magangnya mau di mana. Kebetulan saya tuh selalu pengen magang di KBRI tapi pandemi jadi tertunda. Jadi setelah pandemi baru ada izin dari orang tua dulu pertama, baru dari kampus, setelah itu bisa pergi. Dan KBRI setahu saya juga selalu membuka tangannya untuk menerima mahasiswa magang, tapi mungkin approach yang digunakan di KBRI tersebut, pendekatannya mungkin kalian harus tanya masing-masing ke KBRI-nya, apakah lewat email, apakah bisa di KBRI ini, apakah bagaimana sistemnya. Kalau KBRI Astana itu adalah di Kazakhstan, kebetulan sangat mudah sekali dan sangat pembantu juga, orang-orangnya juga sangat responsif juga. Jadi bagi saya sangat mudah untuk menjalani magang di sana, juga untuk mendaftarkan diri dan menjalani magang di sana. Jadi kalau KBRI menurut saya selalu terbuka sih Mas. Oke, artinya dengan kondisi seperti itu, pintar-pintar kita banyak cari informasi, apalagi informasi hari ini luas ya, yang kemudian bisa diakses dimanapun, paling tidak ini bisa menjadi ladang untuk para pemirsa di rumah mencari dan mengakses apapun yang kemudian juga yang diinginkan, baik itu pendidikan atau kemudian juga pekerjaan istilahnya dengan kondisi, atau bahkan persahabatan, just like friendship, ini bisa istilahnya dibangun begitu dari dua negara yang istilahnya berjauhan, tapi bisa terkoneksi dengan sebuah teknologi dan aplikasi yang tadi sudah disampaikan, dengan visi yang sama untuk juga sama belajar bahasa salah satunya. Kita ucapkan terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Mbak Lia Diva. Semoga sehat selalu dan tentunya sukses atas segala karir ataupun juga yang ingin dicapai. Thank you for your visiting in Banjarmasin and sampai jumpa kembali. Nice to meet you. Oke, terima kasih juga bagi para pemirsa yang di rumah yang sudah menyaksikan program Inspirasi Siang edisi hari ini. Saatnya saya, Gusti Muhammad Hermawan, mewakili teman-teman semua yang ada di sini dan para kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.